Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV di hari Kamis tanggal 23 November 2023. Setelah 3 video saya hadirkan di sini tentang Ibu Ana dan pengakuannya bahwa dia telah menikah dengan Jam'an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur berdua saja di kamar hotel, tanpa wali, tanpa saksi, juga tanpa mahar. Hari ini atau kali ini saya akan hadirkan video lain, namun masih berhubungan dengan Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur. Kali ini mengenai masalah hukum yang melilit Yusuf Mansur itu. Saudara-saudara, setelah 3 minggu yang lalu, sidang pertama gugatan Ibu Lis, seorang warga Kabupaten Bogor yang menggugat Jam'an Nur Khotim Mansur dan beberapa pihak lain terkait investasi batubara tahun 2009 lalu, yang mana persidangan ketika itu tak satu pun para tergugat hadir dalam sidang pertama itu. Setelah sidang pertama 3 minggu yang lalu, di mana pada persidangan tersebut semua pihak tergugat tidak mengutus perwakilannya atau pengacaranya, maka pada sidang kedua kali ini Jam'an Nur Khotim Mansur mengutus pengacaranya, dan salah satu tergugat lainnya juga mengutus pengacaranya, kecuali Darul Quran, PT Adi Partner Perkasa, dan terakhir yang tidak mengutus pengacaranya adalah BMT Darussalam Madani yang tadinya beralamat di Kota Wisata Cibubur. Saudara-saudara, saya kali ini mau menekankan pada BMT Darussalam. BMT itu awalnya berdirinya diinisiasi oleh Masjid Darussalam, namun hari ini baik secara kelembagaan maupun secara badan hukum, BMT Darussalam Madani tidak punya keterkaitan dengan Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Hal yang melingkupi BMT itu hari ini adalah mereka berpindah dari alamat mereka ke suatu tempat yang belum diketahui. Saya akan menghadirkan di sini video ketika saya dan Jenny Mustafa serta Sudaryanto itu pada Jumat pekan yang lalu kami mendatangi alamat BMT tersebut, tapi di situ sekarang sudah berganti badan usaha lain yang berkantor di situ. Bagaimana bisa berganti badan usaha lain? Nanti ikuti saja perbincangan kami dengan pemilik badan usaha itu yang saya rekam pada Jumat beberapa hari yang lalu. Yang berikut nanti Jenny Mustafa juga akan menyampaikan perihal soal jalannya persidangan hari ini, persidangan kedua gugatan Ibu Lis terhadap Jam'an Nur Khotim Mansur dan beberapa pihak lainnya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih banyak sudah memperhatikan Toiba TV. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal berapa ini, Pak? 17 November. Ya. Saya, Pak Jenny Mustafa, Pak Sudaryanto dengan Pak Musli ada di bekas kantornya BMT Darussalam. Pak Jenny kemarin sudah ke koperasi untuk mempertanyakan keberadaan BMT ini ya, Pak? Ya. Oke. Jadi begini, apa yang mau disampaikan? Jadi Pak? Begini Pak Darso, BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur itu dulu kan berkantor di ruko ini. Ya. Memang ruko ini dulu miliknya BMT Darussalam Madani, ya, yang dibeli dari pengembang. Ya. Kemudian menjadi masalah hukum berkaitan dengan investasi batubara. Ya. Salah satunya penggugatnya saya, ya, itu dalam perkara nomor 28, ya, yang berada 28 ya, 2022 ya, itu di Jakarta Selatan ya, melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Kemudian ada investor lain
yang perkaranya 147 di PN Bogor, Pengadilan Negeri Bogor. Ya. Itu antara Bu Ilis sama BMT dan kawan-kawan. Ya. Nah, somasi berkaitan dengan Bu Ilis. Kalau somasi saya itu masih berkantor di sini. Alamatnya masih di Ya, sini. normal diterima. Ya. Kemudian setelah ada perkara, kemudian Bu Ilis mau mengajukan gugatan lagi, kan harus disomasi. Ya. Somasinya menyatakan bahwa dari kurir itu menyatakan bahwa BMT itu sudah tidak berkantor di sini lagi. Menghilang maksud Pak Jedi. Ya, sudah tidak berkantor di sini lagi. Ya. Dan ketemu sama si penjaga toko atau kokonya, dia bilang ini sudah dijual dari BMT, sudah dijual ke kokonya, begitu. Koko beli ini dari kapan Pak? Ya. Dari April ya, Bulan April tahun ini. 2023. Oh, 23 ya. Koko beli ke BMT. Ya. Prosesnya gimana tuh Pak? Ya prosesnya boleh melalui bank gitu. Oh. Ya, udah gitu. Itu proses benar melalui Berarti bank. waktu Koko beli itu transaksinya BMT itu masih bisa dilacak keberadaannya ketika itu ya Pak ya? Kita Iya. itu nomor HP dia nggak ngasih, kita Oh. hanya ketemu satu orang, transaksi di bank selesai. Ya, Oh. Ya, gitu. jadi Sama notaris lah. Selesai. Informasi soal ruko ini dijual, Koko dapat dari siapa Pak? Dari ada Oh, ada pelangnya sini ya. Terus Iya. hubungi nomor sini terus Iya, dijual ya. agent. Agentnya. Agent. Berarti Pak Jenny BMT Iya, memang sudah menjual. Jadi begini, terus kemudian berkaitan dengan perkaranya Bu Ilis, penggugatnya Bu Ilis Siti Rohmah itu, Ya. surat panggilan, relas panggilan dari Pengadilan Negeri Bogor Ya. melalui Pengadilan Negeri Cibinong karena delegasi ke sini, Ya. ke sini menyatakan bahwa sudah tidak berada di sini, Iya. ya kan? Sudah tidak berada di sini, Iya. sehingga pengadilan saya selaku kuasa hukum penggugatnya Iya. diminta untuk mencari alamatnya. Ya. Kemudian memang saya cek ternyata sekarang bukan kantor BMT lagi, tapi menjadi Sander Sport, Iya. toko Sander Sport begitu ya. Olahraga. Iya. Sesuai dengan sesuai karena ini alamatnya ini pindah. Ya. Kemudian BMT itu tidak memberitahukan baik kepada yang lainnya termasuk kepada mungkin nasabah-nasabahnya ya kan, Ya. termasuk kepada termasuk kepada investor batubara. Ya. Makanya saya kemarin itu bersurat ke Ah. Menteri Koperasi, Pak, untuk menanyakan BMT itu karena sudah tidak berkantor di sini, ya kan? Ya. Mereka pindah kemana? Ya. Yang kedua, kapan pindah alamatnya? Ya. Dilaporkan atau tidak pindah alamat dari Kantor sini ini. ke tempat lain. Kalau Kalau- dia tidak dilaporkan, berarti kan pindahnya ilegal dan sengaja menghilangkan jejak untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap investor-investor yang lain. Jadi kemungkinan besar itu kalau dia informasi dari Depkop itu nggak ada soal keberadaan BMT itu sekarang atau susunan pengurusnya yang baru, berarti Nanti kita laporkan polisi. bahwa Iya, kita laporkan polisi bahwa mereka kan menghilangkan jejak. oh gitu. Ya kan alamatnya jelas di sini Iya. dulunya, Iya. sesuai dengan rapat mereka. Ya. Terus kemudian sesuai dengan SK dari Departemen Koperasi, Iya. Kementerian Koperasi. Kemudian dari jawab-penjawabnya, Iya. ya kan? Kan di sini. Iya. Ternyata mereka pindah kan, sudah tidak berada di sini dan Koko ini sebagai pembeli, sebagai saksinya juga sama Cici ya, Ci. Iya. Ya, artinya memang sudah tidak berada di sini gitu. Selama buka toko ini ada orang yang datang tanya-tanya soal BMT nggak Pak? Ada 1-2 orang, nggak banyak. Yang tanya soal apa mereka Pak? Tanya, ya itu kooperasinya di Kemana? mana, kita nggak tahu. Iya ya. Ya, Kemungkinan nasabah ya dia Ci ya. nasabah itu. Iya. Jadi kok bilang nggak tahu ya. Nggak tahu, karena kita udah beli. Udah beli. Dan belinya pun nggak ketemu pengurusnya gitu ya. Hanya seseorang yang Ketemu pengurus hanya perwakilannya. perwakilannya ya. Jadi perwakilannya kita terus habis itu ke notaris Iya. sama bank di notaris. Oh, Di notaris sama di banknya notarisnya. Kita Notaris di gimana? bank Oh, prosesnya. notaris bank. Notarisnya datang ke bank. Ya, Ngomong udah berapa proses. lama? 4 bulan. Berapa bulan ya? Oke. Bulan April, sorry. 7 April. bulan, 7 7 bulan bulan ya. Iya. Berarti Pak Jenny Paitren juga menghilang. Jadi sama BMT. Pak. Ini Yusuf Mansur, usahanya Yusuf Mansur itu Ya. Peritra Sentosa Internasional, Menghilang. Paitren ketika mereka sudah tidak bisa bayar lalu mereka menghilang. Ya. Itu faktanya sesuai dengan unmanning dari Pengadilan Negeri Bandung ya. 2 kali dipanggil. Ya.
jurusita datang ke sana, mereka juga menghilang. Ya. Terus kemudian rekanannya juga BMT ini juga sama jejaknya. Jadi 11-12. Ya. Ya. Jadi lembaga-lembaga yang tadinya punya niat baik untuk dibangun, bahkan membawa moto-moto syariah gitu kan, Pak Jenny, setelah Ya. bekerja sama dengan Yusuf Mansur, akibat akhirnya seperti ini. Ya. Gitu ya Pak Jenny Ya. ya? Oke. Jadi mungkin Jadi ya, hari berhati-hati ini hari ini Ci, saya hanya memastikan bahwa BMT itu sudah tidak berada di sini. Iya. Ya kan, begitu. Karena saya meminta informasi ke Menteri Koperasi berkaitan dengan alamatnya itu pindah kemana. Kalau dia tidak memberitahukan pindah alamatnya kemana, berarti ilegal. Ya. Ya, gitu. Oke kok. Ya, oke. Terima kasih banyak waktunya Ya, sudah iya. datang. Sebagai jasa Iya. keuangan yang baik, apalagi membawa label syariah dan ulama, seharusnya ketika mereka pindah memberitahukan alamatnya di mana. Iya. Itu bentuk tanggung jawab baik secara moral ya maupun etikanya begitu. Ya kok ya. Iya. Jadi terima kasih kok. Ya. Ya, makasih. Oke, Ada Ko, yang mau Ko, ditanyakan ini lagi? Sudah cukup. Ya. Terima kasih ya Ko ya. Semoga usahanya lancar ya. Iya. Semoga usahanya lancar Ya. ya. Terima kasih ya. Ya. Artinya kan memang sebenarnya Iya. kan kita belinya sah lah. Ya, Sah. Secara hukum. ya, Iya. ya, Cuma Enggak. mau Intinya sih itu aja. konfirmasi Cuma kita aja. lewat Ya. bank. ya, ya, gitu ya. Oke. Makasih banyak ya Oke, semuanya. sama Pak. Ya, jadi Didoakan semua. Amin, amin, Pak. Ya. Mari ya. Terima kasih ya. Di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 November 2023, Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto, Pak Arif dan Ibu Lis hari ini menghadiri atau mengikuti sidang Pak Arif ya Pak, Ibu Lis ya Pak, Ya. soal gugatannya Bu Lis di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Pak Zaini dan Pak Sudaryanto akan memberikan keterangannya soal persidangan hari ini. Gimana Pak Zaini hari ini? Baik. Pada hari ini pemirsa, saya sedang berada di Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis tanggal 23 November 2023. Hari ini itu saya menghadiri sidang perkara nomor 147 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN Bogor gitu. Para pihaknya adalah klien saya, Ibu Ilis Siti Rohmah sebagai penggugat melawan Baitul Mal Watanwil Darussalam Madani atau BMT Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur, Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Masih berkaitan dengan investasi batu bara yang digagas oleh Yusuf Mansur yang menggandeng rekannya BMT Darussalam dan kawan-kawan, yang sampai dengan saat ini tidak terselesaikan, sehingga kami mengajukan gugatan untuk menyelesaikan, mencari kepastian hukum di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini. Jadi pada sidang terdahulu kan satu pun kuasa hukum mereka nggak hadir ya Pak? Pada sidang terdahulu 3 minggu yang lalu itu tidak ada satupun tergugat yang hadir. Ya. Hari ini yang hadir adalah hari ini ada juga yang tidak hadir, tapi ada yang hadir. Yang hadir itu adalah kuasa Yusuf Mansur dan kuasa BMT Darussalam. Ya. Sementara yang lainnya kuasanya, ya. bukan PNT. Iya. Jadi kuasa BMT, kuasa bukan, maaf. Yang hadir itu adalah kuasa Dwi Yudi Andi, Ya. ya. Kemudian kuasa Yusuf Mansur. BMT nggak hadir Pak? BMT tidak ada, namun tadi majelis mengatakan bahwa panggilan itu sampai dan diterima oleh BMT Darussalam. Alamatnya? Alamatnya tetap masih alamat yang lama. Ya. Gitu. Ya, artinya masih ada orang yang sekali-sekali ke sana dan menunggui kalau ada surat penyurat. Pak, Oh begitu. Ya. begitu. Berarti mereka secara fakta mereka masih Ya. ada di situ. Iya. Pak? Yang tidak hadir adalah Adiansah, Ya. tergugat Adiansah, kemudian tergugat PT Adi Partner Perkasa, kemudian yayasan. Yang tidak hadir berikutnya turut tergugat yaitu Pondok Pesantren Darul Quran Ya. yang notabene ownernya adalah Yusuf Mansur.
Jadi Yusuf Mansur hanya mengirim kuasa dia Hanya saja. mengirim kuasanya untuk diri pribadi Yusuf Mansur, tetapi tidak mewakili pondok pesantren begitu. Ya. Iya. Jadi hasil akhir dari sidang hari ini apa, Pak? Hasil akhir dari sidang hari ini, sidang itu ditunda 2 minggu kemudian. Yang tidak hadir yaitu Adiansah, kemudian PT Adi Partner Perkasa akan saya ajukan perubahan alamat dan dipanggil melalui panggilan umum. Biasa kalau masyarakat biasa menyebut melalui koran panggilannya begitu. Jadi hari ini belum pokok perkara, Pak. Ya? Hari ini belum masuk pokok perkara, belum masuk mediasi. Hanya tadi verifikasi berkaitan dengan legalitas lawyer, kemudian surat kuasa itu. Ya. Agenda ke depannya apa? Sidang berikutnya, Pak? Berikutnya masih sidang, saya melakukan revisi terkait dengan alamat yang tidak ada agar dipanggil melalui koran. Iya. Jadi artinya Adiansah dan PT Adi Partner Perkasa yang dahulu beralamat sesuai dengan yang saya cantumkan dalam gugatan, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga panggilan melalui panggilan umum atau koran. Iya. Ya. Itu perusahaan itu ya rekanannya Yusuf Mansur, Pak, ya, dalam investasi batubara ya, Pak? Ya, kalau sesuai dengan dokumen yang ada sama saya, kemudian pernah diputus. Komisarisnya adalah Yusuf Mansur kan di sana. Iya. Nah, itu tidak bisa dielakkan lagi karena itu sudah putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak bisa mengelak Yusuf Mansur sebagai komisaris di sana. Gitu. Kembali ke BMT Darussalam, kantornya itu kan sudah berpindah tangan ke orang lain sekarang, Pak. Ya. Tapi orang BMT sendiri masih sekali-kali datang untuk Awalnya ketika kemarin saya cek saya cek sudah tidak berada di sana. Saya meminta kejelasan kepada Menteri Koperasi berkaitan dengan profilnya BMT Darussalam, berkaitan dengan pengurusnya, berkaitan dengan alamat. Ya. Sidang berikut kapan, Pak? Sidang berikutnya tanggal 7 Desember ya. 2023. Kita berkabar lagi ya, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Juni.